Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini saya berada di sekolah SD Al-Kahfi Islamic School, yang mana kehadiran saya di sini tujuannya adalah untuk melakukan coaching yang didahului dengan refleksi raport pendidikan. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan komitmen kepala sekolah di dalam melakukan refleksi dan memimpin perubahan. Kegiatan ini di samping coaching dilakukan dengan kepala sekolah, nanti juga dilakukan bersama dengan perwakilan guru dan tenaga kependidikan. Baik, kita mulai yang pertama dengan Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Sehat hari Pak, ini? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Pak gimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah. Insya Allah. Tapi kelihatannya agak pilek Bapak kayaknya. Iya, kurang sehat juga Pak. Iya. Baik Pak Heri, sebagaimana sesuai dengan agenda kita hari ini yang sudah kita sepakati bersama bahwa kita akan melakukan coaching yang mana didahului dengan bagaimana refleksi tentang raport pendidikan, ya. Siap. Nah, kalau kita lihat dari raport pendidikan sekolah AIS, ya, ini untuk indikator kemampuan literasi, numerasi, karakter murid, kemudian kondisi keamanan sekolah, kondisi kebinekaan sekolah, itu sudah baik Pak, ya. Namun di sini untuk indikator kualitas pembelajaran itu masih kurang, ya. Ya, ada yang masih merah ya. Iya, masih merah di sini ya. Nah, artinya ini perlu ditingkatkan lagi Pak, ya. Siap. Nah, mungkin bisa Pak Eri ceritakan ini mengapa bisa terjadi penurunan atau kurangnya penilaian pada raport pendidikan ini, Pak? Khususnya pada kualitas pembelajaran. Baik, terima kasih waktunya Bapak Kamirin selaku pengawas di Kecamatan Batam Kota. Baik, saya akan jelaskan sedikit terkait tentang berkurangnya kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. Ya. Kalau kita lihat tuh ada beberapa item dari kualitas pembelajaran, misalnya metode pembelajaran, itu juga nilainya merah. Memang dari beberapa guru ya, kalau kita lihat di terutama guru-guru kelas atas ya, kelas atas, mungkin dari hasil supervisi ada beberapa metode yang mungkin belum bisa diterima ya, belum bisa diserap langsung oleh beberapa siswa, sehingga mungkin siswa menganggap metode ini mungkin belum bisa maksimal untuk menyerap keilmuan yang disampaikan oleh guru tersebut. Karena beberapa bulan yang lalu kita ngadakan supervisi juga, itu ada beberapa metode yang sebenarnya belum bisa diberikan kepada siswa, namun ya mungkin karena kemampuan guru itu mungkin yang bisa dilakukan, ya mungkin bisa diperbaiki untuk di masa-masa yang akan datang, insya Allah. Okay. Kemudian ada juga tentang kalau kita lihat di sini selain metode pembelajaran, juga di sini kita lihat ada yang merah itu terkait tentang visi misi ya di proses pembelajaran itu. Ada tentang instruksi kepemimpinan ya. Tentang visi dan misi satuan pendidikan ya. Mungkin dari kurangnya kita sebagai pimpinan menjelaskan tentang visi misi sekolah kepada sivitas yang ada di sekolah, baik itu guru atau tenaga pendidikan atau seluruh siswa, bahkan mungkin wali murid juga gitu loh. Jadi mungkin visi misi ini mungkin akan lebih kita tekankan, walaupun mungkin di mading kita ataupun di papan pengumuman kita sudah ada juga visi misi, cuman mungkin iklannya ya menjelaskan kepada sivitas pendidikan yang lain seperti wali murid ataupun mungkin siswa, itu mungkin yang kurang gencar lah mungkin menjelaskan kepada elemen-elemen yang ada di sekitar kita. Itu mungkin. Oke. Baik, kalau dapat
saya tarik akar masalahnya tadi yang Bapak kemukakan adalah yang pertama khususnya tentang kompetensi guru ya Pak ya. Khususnya di metode Pembelajaran, ya, metode pembelajaran. metode pembelajaran. Kemudian di samping itu guru mungkin belum menggunakan metode yang tepat gitu ya maksudnya Pak ya. Sudah tepat ya. Metode yang tepat. Kemudian di sini juga tadi yang Bapak sampaikan yaitu mengenai bagaimana instruksi kepemimpinan kepala sekolah ya di sini ya. Misalnya tadi bagaimana untuk menyampaikan visi misi. Jadi kalau dilihat dia ada dua akar masalah yang Bapak kemukakan ya. Baik, kalau demikian kira-kira bagaimana Bapak memberikan solusinya terhadap permasalahan tersebut? Baik, untuk masalah yang pertama terkait tentang metode pembelajaran, itu mungkin yang pertama bisa kita lakukan melalui training ya, training guru-guru. Kita cek dulu apakah emang guru-guru paham tentang penggunaan metode pembelajaran atau memang belum paham. Kalau memang belum paham, maka kita bisa gunakan training untuk memberikan pembelajaran. Begini metode yang paling bagus untuk memberikan pembelajaran suatu mata pelajaran kan gitu. Walaupun setiap metode juga punya kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi kita lihat kondisi dalam kita pembelajaran pada saat itu sebenarnya. Kalau memang guru-guru yang sudah paham, berarti kan tinggal kemauannya. Kalau tadi kan belum paham. Kalau dia belum paham, maka kita kasihkan training, kita berikan pelatihan-pelatihan atau mungkin semacam stimulus-stimulus lah kepada guru. Motivasi lah sebenarnya motivasi. Ya. Kalau emang dia belum paham, kalau udah paham, berarti kita harus sadarkan kepada guru bahwasannya belajar ini adalah merupakan ibadah ya, sehingga harus maksimal untuk menjalankan ibadah tersebut supaya apa yang kita ajarkan kepada siswa, ilmu itu nyampe kepada siswa. Karena kalau sampai itu nggak nyampe ataupun salah persepsi apa yang kita maksudkan kepada guru, kepada siswa, ini juga timbul permasalahan. Makanya harus maksimal lah ketika guru menyampaikan tersebut. Itu mungkin itu yang pertama terkait tentang metode pembelajaran. Dan yang kedua terkait tentang instruksi kepemimpinan ya, yang di sana juga terkait tentang visi misi sekolah. Dan mungkin kita akan lebih gencar lagi lah untuk menyampaikan kepada sivitas pendidikan, baik dari mulai guru, kemudian wali murid, siswa, terkait tentang visi misi dari sekolah sosialisasi SD, ya, sosialisasi inilah lebih digencarkan. Mungkin ketika ada ada parent meeting, ada rapat BMO, kita bisa lebih jelaskan lagi, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan wali murid, kita bisa sampaikan kepada mereka, insya Allah. Oke, baik. Itu untuk rapor pendidikan, Pak ya. Baik, tadi sudah Bapak kemukakan akar permasalahan, kemudian solusinya ya. Sekarang kita beralih kepada bagaimana kepala sekolah untuk melakukan refleksi dan memimpin perubahan ya. Baik. Yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana kesadaran kepala sekolah untuk melakukan refleksi. Apa kira-kira menurut Bapak ini kelemahan ya dan kekuatan pada sekolah AIS ini? Dari kelemahan dulu yang Bapak kemukakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Pengawas. Kalau lihat dari kelemahan sebenarnya tidak terlalu banyak ya kelemahan di kita. Paling ada fasilitas ya, terutama gedung kita kecil karena letaknya di ruko, sempit, terus kemudian ruang bermainnya juga terbatas, kemudian setelah itu lokasinya juga nggak luas ya, terutama mungkin tentang parkir ya. Tentang parkir ini juga agak repot, wali murid akan parkirkan kendaraannya, baik itu roda 2 maupun roda 4. Kemudian juga fasilitas olahraga mungkin masih kecil kita punya, tidak sebegitu besar seperti sekolah-sekolah lain yang kita ketahui lah seperti itu. Itu mungkin beberapa kekurangan yang kami lihat lah. Kalau dari sisi pendidik hanya sebagian kecil dari pendidik kita yang belum sarjana. Jadi kalau saya lihat tuh
Masih ada beberapa yang belum sarjana, tapi mereka mengajar mata pelajaran tahfiz sama mata pelajaran bahasa Arab. Nah ini mungkin masih, kalau di dinas kan masih muatan lokal ya mata pelajaran ini. Jadi itu rata-rata belum sarjana, walaupun sedang kuliah tapi belum sarjana. Ada mata pelajaran yang lain, mereka semua alhamdulillah sudah sarjana. Kalau Bapak presentasikan kira-kira berapa dari Paling jumlah guru? sekitar 10 Atau berapa sampai 15 lah, jumlahnya? 10 sampai 15%. 10 sampai 15%. Jadi kalau misalnya total guru berapa Pak? Kalau gue ada Di sini? 44, 44, jadi ya, diperkirakan sekitar 4 sampai 5 orang 4 saja. sampai Ya. 5 orang saja ya. Oke. Oke. Ada lagi yang lain yang Bapak anggap masih Itu dari mungkin sisi kelemahan? dari si kelemahan mungkin itu. Ini ya. Oke. Kalau dari si akses kayaknya masih bilang mudah lah. Karena dari mana-mana, dari jalan besar juga dekat, dari dalam pun juga dekat kalau dari si akses. Berarti itu dari segi kekuatan ya? Dari Ya, sisi coba. kelemahan tadi itu Oh, kelemahan. ini masih kelemahan. Ya. Oh, jadi dari sisi kelemahan termasuk dari untuk akses gitu ya? Akses sebenarnya udah termasuk kekuatan akses itu. Iya, akses Karena termasuk kekuatan kekuatan, tadi ya. iya, Ya, ya, kekuatannya, aksesnya sudah Iya. oke lah ya. Iya. Akses. Karena letaknya strategi di tengah-tengah kota gitu Pak ya. Ya, ini kalau saya lihat ada beberapa kelebihan-kelebihan ya, keunggulan Iya. yang kita miliki di sekolah ini. Pertama kali letak di tengah-tengah kota karena di depan Polresta Barelang. Iya, Nah, itu kan. Kemudian ada juga di sini gedung PLN. Iya. Nah, itu ada juga BRI, gedung bank, banyak juga di sekitarnya adalah tempat-tempat penginapan. Terletak di Batam kota dan tengah-tengah kota. Kemudian aksesnya pun gampang ya kan. Iya. Kemudian biaya juga terjangkau. Jadi istilahnya untuk sekolah-sekolah selevel kita di Batam kota masih terjangkau lah untuk wilayah Batam kota. Iya. Kemudian kita memiliki pelajaran diniyah sama pelajaran umum. Jadi pelajaran dinas yang ada dari dinas kita semua kita ambil dari mulai pelajaran PAI, PPKN, matematika sampai ke SBDP, TIK, semua kita masukkan dalam pembelajaran dinas. Iya. Kemudian kita punya pelajaran diniyah. Inilah keunggulan kita gitu loh. Ada pelajaran tahfizul Quran, diharapkan mereka sampai di kelas 6, mereka selesai 3 juz. Walaupun ada juga di beberapa siswa yang punya kelebihan dalam menghafal, ada juga yang sebelum kelas 6 sudah selesai 30 juz, ada seperti itu. Iya. Cuman yang nggak banyak, paling 1-2 orang begitu. Terus kemudian program-program ekskulnya juga ada, seperti ada manah, ada masak, ada juga tenis meja, olahraga, macam-macam olahraga seperti taekwondo. Memiliki pilihannya ya. Banyak pilihan, Banyak banyak pilihan orang tua ketika mau masukkan siswanya ke sekolah SD Al-Kahfi Islamic School, maka banyak pilihan ekskul yang diambil. Ya. Terus kemudian ketika siswa kita di sini belajar, ada pelajaran Al-Quran, tahsin dengan tahfiz. Ya. Tahsinnya itu memperbaiki bacaan, kemudian tahfiznya menghafal Al-Quran. Jadi ketika anak sudah di tahsinnya oke, maka menghafal Al-Quran itu sudah oke. Nah, seperti itu. Kemudian SDM, tadi sampaikan sebagian besar SDM kita sudah sarjana, bahkan ada beberapa yang sudah S2 dan ada juga yang melanjutkan S3. Oh iya. Kemudian jumlah siswa kita dalam kelas 20 orang, rata-rata 20 orang. Iya. Apa ada yang lebih sedikit, apa ada yang kurang sedikit, seperti itu. Di dalam kelas ada AC, kemudian dalam kelas ada smart TV, kemudian fasilitas dalam kelas insya Allah aman lah, ada semua insya Allah. Kemudian masjidnya pun nyaman, ada tempat wudhu yang nyaman, kemudian bersih. Setelah itu masjidnya pun juga ada memiliki karpet, pokoknya nyaman dalam masjid. Kemudian memiliki juga laboratorium komputer. Terus kemudian kita usahakan di sini adalah menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi ada hari khusus yang kita buat di hari Senin itu, hari Selasa itu menggunakan bahasa Inggris dan hari Jumat kita menggunakan berbahasa Arab. Itu di salah satu keunggulan-keunggulan yang kita miliki lah di sekolah ini. Baik. Insya Allah. Baik, dari kelemahan dan kekuatan yang sudah Bapak kemukakan tadi, bagaimana Bapak mengantisipasi terhadap kelemahan dan bagaimana juga mengantisipasi terhadap kekuatan? Ya, baik. Berkait dengan kelemahan ya, kelemahan yang kita miliki sekarang,
Memang kondisi kita sebelum berpindah dari sini emang nggak akan bisa ya melengkapinya, karena memang kondisi ruangnya kecil, kemudian lokasinya juga nggak begitu luas, apalagi di ruko, tempat bermainnya juga terbatas. Ini juga kita komunikasi dengan yayasan terkait kondisi seperti ini. Kondisi saya, karena kita nggak bisa putuskan sendiri, komunikasi dengan yayasan, mungkin ada nggak tempat lain mungkin yang lebih bagus, yang lebih layak kalau misalnya dibangun bisa lebih layak daripada yang ada sekarang. Seperti itu dia. Untuk membangun yang lebih layak ya Pak ya. Bisa bangun yang lebih layak, artinya selayaknya sekolah lah kan gitu kan. Kalau kita lihat sepintas kan nih, dilihatnya kan ruko kan gitu kan. Iya seperti itu. Tapi tetap komunikasi dengan yayasan seperti apa ke depan AS ini kan gitu, seperti itu. Baik. Kemudian kalau dari sisi kekuatan tadi, bagaimana Bapak mengantisipasinya? Ya sebenarnya kalau kekuatan ini kita sudah, itulah iklan kita ya, kita woro-woro atau ya iklan lah kepada calon wali murid, bahwasanya kita punya keunggulan ini kan gitu. Bahkan guru-guru kita ada juga yang hafal 30 juz dan memiliki sanad, gitu dia. Jadi sanad Al-Quran mereka punya. Dan itu juga kita sampaikan. Agar apa? Agar wali murid juga tertarik untuk bergabung dengan kita. Artinya kita berusaha untuk mendidik anak-anak kaum muslimin untuk bisa, selain dia memiliki intelektual yang tinggi, memiliki kemampuan knowledge yang bagus, juga mereka juga kenal dengan bagaimana mempelajari Al-Quran, membacanya dengan benar, menghafal dengan benar. Kemudian juga mereka juga menghafal belajar dengan diniyah, belajar agama kan gitu istilahnya. Mereka dapat dua lah ketika belajar di kita, ilmu umum sama ilmu diniyah, mereka dapat kesemuanya. Nah itu karena ilmu diniyah sendiri kalau dihitung-hitung itu ada sekitar 4 tambah 10 tambah 6. Berarti sekitar 20 jam sendiri untuk pelajaran diniyah mereka. 4 jam pelajaran PAI, 10 jam pelajaran tahfizul Quran sama tahsin, kemudian yang 6 jamnya adalah bahasa Arab. Jadi itu yang didapat dari wali murid. Kemudian di sini juga dididik tentang adab dan akhlak. Ada koordinator ibadah yang selalu mengontrol bagaimana anak-anak ini masuk dalam masjid membaca doa. Kemudian gitu adzan dikumandangkan, mereka sholat 2 rakaat, setelah itu sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat mereka berdoa kepada Allah, karena doa setelah adzan kumandangkan doa dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak berdoa untuk kebaikan dirinya, kebaikan orang tuanya, kebaikan semualah seluruh kaum muslimin. Setelah itu setelah berdoa mereka berzikir. Nanti keluar dari masjid juga diatur bagaimana keluarnya, melangkahkan kaki kiri ketika keluar dari masjid. Seperti itu yang kita harapkan, yang kita lakukan di sini, sehingga anak-anak betul-betul terkontrol ketika mereka melakukan ibadah-ibadah selama di sekolah. Seperti itu. Baik, bagus penjelasannya. Sekarang saya lanjut ke bagaimana kapasitas kepala sekolah di dalam memimpin perubahan. Bisa Bapak ceritakan bagaimana Bapak menyusun program kerja dan anggaran pada sekolah yang Bapak pimpin ini? Baik, terima kasih pertanyaan Pak Pengawas. Untuk program kerja sendiri, sebenarnya saya masih baru ya di sini. Saya di per Agustus kemarin, saya datang kemarin sekitar mungkin 6 bulan yang lalu lah saya masuk kemari. Jadi ketika program yang kita lakukan di sini adalah mungkin hal yang baru yang kita lakukan mungkin ya, hal yang barunya yang kita lakukan, maksudnya yang sebelumnya nggak pernah ada kita lakukan kan gitu. Yang pertama adalah kita di prosesnya dulu Pak, proses penyusunan program. Oke, baik. Apakah Bapak melakukan rapat dulu, pertemuan dengan Waka segala macam, guru-guru gitu ya. Oke, baik. Melalui FGD atau bagaimana? Baik. Oke, tahapan-tahapan programnya yang pertama, ketika program misalnya tentang keuangan dulu ya, tentang program keuangan lah dulu kita lakukan. Termasuk keuangan. Program-program yang lain termasuk keuangan. Oke. Jadi yang pertama kita kumpulkan Waka, karena Waka adalah orang yang paling dekat dengan guru. Kemudian beberapa wali kelas kita minta informasi terkait tentang kebutuhan-kebutuhan yang akan dilakukan yang dibutuhkan selama setahun. Misalnya butuh apa, butuh di kelas ini butuh apa. Kemudian
Waka itu juga mendata kebutuhan-kebutuhan tersebut. Iya. Kemudian koordinator-koordinator misalnya koordinator bahasa Arab, koordinator bahasa Inggris, koordinator di bagian kepala perpustakaan, kita juga tanya, nilai kebutuhannya apa selama setahun ini. Misalnya kondisi buku, berapa butuh bukunya, buku yang ada sekarang berapa stoknya, terus buku-buku apa yang diminta, yang disiapkan untuk persiapan di tahun yang akan datang, kan gitu. Kemudian setelah kita kumpulkan semua, masukkan dalam satu draft, itu kode kita namanya RABS, Rencana Anggaran Belanja Sekolah, kan gitu. Seperti itu kode kita. Disusun, itu biasanya nyusunnya di bulan Juli sama Agustus. Juli sama Agustus disusun, kemudian di bulan September kita periksa ulang, kemudian bulan Oktober kita serahkan ke yayasan. Berarti bulan November atau bulan Oktober akhir itu kita presentasikan yang punya kita itu. Ini rencana kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Misalnya masalah uang bangunan, masalah kegiatan siswa, kemudian masalah SPP, penggunaan uang SPP-nya, kemudian setelah itu komite, setelah itu uang buku, seragam, semua kita bincangkan sama-sama kita presentasikan di depan yayasan. Baru yayasan terima, maka kita nerima RABS final, itu yang kita lakukan. Dari mulai nanti kita mau nerima siswa seperti apa, semua diatur di situ. Terus kemudian untuk program lain, selain yang itu, maka yang terkait dengan komite misalnya. Kita kumpulkan yang tahun ini kita kumpulkan komite, itu tentang menghias kelas. Jadi ini program ini belum pernah ada sebelumnya. Kita coba lakukan perubahan untuk menghias kelas karena itu udah masuk berarti perbedaan yang program yang tahun lalu dengan tahun sebelumnya gitu ya. Boleh lanjut aja. Lanjut ya. Oke, jadi kita lakukan pertama kali kita kumpulkan komite terkait tentang menghias kelas ini karena kita lihat kelasnya semua dalam kelas itu sama. Ada juga di program kurikulum Merdeka itu tentang menghias kelas atau bagaimana kerjasama kolaborasi antara guru, kemudian murid, wali murid juga terlibat dalam kegiatan ini. Maka kita lakukan seperti itu. Maka wali murid, beberapa siswa, wali murid dan komite rembuk dan tentukanlah kapan kita laksanakan menghias kelas beberapa lama, 3 pekan atau berapa waktu itu. Kemudian baru dinilai bagaimana kondisi kelasnya. Ya alhamdulillah anak-anak dengan kondisi kelas sekarang itu lebih nyaman karena emang dihias sedemikian rupa sekeinginan mereka. Diberi kebebasan pada mereka untuk memberikan warna kelasnya seperti apa, hiasan yang terempel dinding seperti apa, itu diserahkan kepada kelas masing-masing seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buat perubahan selama di sini itu parkir. Parkir yang biasanya itu miring dia posisinya di garis-garis miring. Memang tujuannya bagus supaya yang mau keluar silakan keluar, miring posisinya. Maka kita ngelihat kondisi di pagi hari itu kalau masuknya mobil kendaraan itu cuma satu jalur, maka akan sedikit mobil yang bisa parkir di depan sekolah. Maksudnya bisa masukkan nurunkan siswa lah, istilahnya seperti drop off lah gitu. Drop off di depan kelas itu hanya sedikit sekali. Maka kita buat 2 jalur. Nah itu yang depan kita kasih warna hijau dari jalur drop off itu. Itulah kita gunakan untuk siswa bisa turun di 2 jalur itu. Jadi wali murid turun di 2 jalur. Yang tadinya 1 jalur, sekarang kita buat 2 jalur. Dan alhamdulillah tidak mengganggu mobilitas kegiatan orang-orang atau tenan yang ada di sini yang mau keluar melalui jalur yang berwarna hitam yang aspal itu. Seperti itu kita lakukan. Kemudian parkirnya juga kita hitung. Itu kalau kita misalnya mau parkir saja bisa, itu ada 19 mobil bisa parkir. Kita tempatkan mobil yang kecil di sini, yang besar di sini, yang mau parkir guru-guru di ujung sana. Jadi ada tempatnya masing-masing kita sudah arahkan. Sehingga parkiran tidak bisa lebih maksimal lah, lebih banyak yang bisa parkir di situ. Kemudian yang ketiga, kita coba tempel iklan-iklan atau poster-poster yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Artinya di lokasi ini, di hari ini harus menggunakan bahasa Arab dan menggunakan bahasa Inggris. Itu kita tempel-tempel seperti itu. Itu bekerja sama dengan BMO, kita buat seperti itu. Kemudian ada juga pesan-pesan lain kita tempelkan di selasar di bagian belakang di tempat kita upacara. Itu tempel di sana itu tentang
bagaimana jaga kebersihan, baik itu di selasar, di kantin, dan di semua tempat lah, tempat makan itu kita tempel. Bagaimana mereka berusaha untuk menjaga selalu kebersihan, karena kebersihan itu adalah merupakan ciri khas seorang beriman, seorang muslim, maka kita jaga kebersihan tersebut. Itu tawara-wara terus di situ, agar bisa melakukan seperti itu. Kemudian perubahan berikutnya adalah sekarang ini kita pasang speaker. Selama ini pergantian jam di kelas itu belum ada. Oh, iya. Maka di tahun terhadap ini guru-guru ya. terhadap guru-guru. Jadi guru-guru kadang masuk kelas dia tengok jam dulu baru dia masuk ke kelas, atau dia tengok HP dulu, dia jam sekian baru dia masuk ke kelas. Jadi sekarang di tahun ini tuh bulan Januari terpasang kemarin, tapi belum maksimal kayaknya, lagi try error lah, try and error. Nah itu kita pasang jam sekian mereka istirahat, jam mereka masuk, jam berapa mulai belajar. Udah ada belnya kita lakukan seperti itu. Terus bel ini juga akses dari masjid. Jadi masjid itu adzan langsung kedengaran di lorong-lorong ini adzan. Jadi kadang-kadang siswa beralasan nggak dengar adzan kan gitu kan. Jadi sekarang nggak ada alasan lagi untuk tidak dengar adzan. Jadi adzan itu berkumandang dan langsung kedengaran di lorong-lorong yang ada di lantai 1 sampai lantai 4. Oke. Itu perubahan-perubahan yang kita lakukan demi untuk nyamannya anak-anak belajar di sekolah, nyamannya anak melaksanakan ibadah, dan bentuk pelayanan kita kepada wali murid. Yang Kalau terakhir, untuk ekskulnya bagaimana Pak? Ada perubahan dari tahun sebelumnya? kalau ekskul mungkin malah berkurang, ada kurang pramuka, malah berkurang pramuka. Oh, pramuka tidak dilaksanakan maksudnya? Iya, nggak ada pelaksanaan pramuka. Oh, iya, Karena yang pramuka itu karena tidak wajib ya. Iya, karena nggak Dia wajib. bersifat pilihan. Ya. Pilihan, terus wali murid juga milih tidak ikut, makanya kita pun nggak bisa paksakan. Ya kita nunggulah aturan pemerintah ke depan. Kalau emang diwajibkan ya kita lebih seneng itu ada gitu. Kita pinginnya ada, cuman karena Kalau wali sekarang murid dia bersifat pilihan Pak. masih bersifat pilihan Eskul, ya, iya, bersifat masih pilihan ya. bersifat Oke, pilihan, ya. baik. Insyaallah. Jadi pramuka. Tapi kalau tadi yang Bapak kemukakan pilihannya banyak. Banyak ekskulnya pilihannya, masih banyak. banyak pilihan Ya. ekskulnya. Sebenarnya pramuka ada juga, cuman karena nggak ada yang mau ikut, hanya berapa orang, 8 orang atau 8 laki-laki 8 perempuan nggak sadar dulu itu, cuma 15-an orang aja yang ikut. Iya. Sehingga di semester 2 ini gurunya pun gimana ya, merasa sedikit kali yang ikut gitu, akhirnya nggak. Mungkin keterbatasan sumber daya juga gitu Bapak, dari sisi sumber dayanya? Saya kira enggak. Kalau sumber daya kita ada. Oh. Karena kita bisa ambil dari mana-mana kan. Oh iya. Kalau yang ngajar kan bisa dari mana-mana. Oh, kalau begitu Bapak tetap fasilitasi aja ya. Kalau memang fasilitasi ada, ya? Oh, tetap gitu. fasilitasi. Baik. Karena ada yang berminat kan kalau memang Ada yang berminat, ada. ya, tetap Bapak fasilitasi. Walaupun berapa orang biar ikut aja ya. Iya. Baik, siap. Baik, nah, seperti itu ya. Baik. Baik, saya rasa cukup ya untuk Masya Allah. temuan kita hari ini. Jazakumullah khairan, Pak Iya, Muawas. terima kasih sama-sama. Terima kasih atas atensi dan kerjasamanya. Ya, insya Allah. Makasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjut ke perwakilan guru dan juga perwakilan dari TND ya. Ini untuk rapor pendidikan kita ya. Bagaimana untuk rapor pendidikan sekolah AIS itu untuk kemampuan literasi murid bagus ya. Numerasi juga bagus, karakter juga bagus, kondisi keamanan dan kebinekaan juga bagus. Tetapi kalau untuk kualitas pembelajaran itu dia masih kurang. Nah, kalau menurut Bapak sebagai guru ini, mengapa terjadi hal demikian? Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi kalau yang saya lihat sendiri, yang saya perhatikan mungkin selama pembelajaran ada kan sebagian guru kita kan ada yang masih belum S1 dan ada juga beberapa yang mungkin kurang mengenal teknologi, jadi belum terlalu melek teknologi. Okay. Jadi masih kesulitan dalam menggunakan peralatan media pembelajaran ya. untuk pembelajaran di kelas jadinya. Makanya mungkin kan anak-anak mungkin sedikit bosan ketika beberapa guru yang kurang
berinovasi dalam menggunakan media pembelajaran. Iya. Seperti itu. Kalau Bapak kemukakan tadi di sini khususnya menyangkut kualifikasi dan kompetensi guru ya. Ya, Jadi kualifikasinya masih ya belum ada S1, kemudian dari kompetensi gurunya masih ada yang belum melek teknologi atau Iya. mungkin belum proses perlu belajar, ditingkatkan ya, lagi betul. ya seperti itu ya. Kemudian media pembelajaran dan belum ada yang istilahnya belum maksimal dalam berinovasi. Iya, gitu ya. Mungkin dari sisi lain yang Bapak lihat. Eh, mungkin itu aja sih Pak, yang saya lihat mungkin. Karena kan dari hasil rapot sini kan mungkin memang berdasarkan survei dari anak-anak, mungkin memang kan di sini kan ada beberapa guru yang memang tidak hanya mengajar di satu kelas, Iya. makanya memang seperti itu gitu Pak. Dari beberapa guru tersebut yang memang kurang dalam berinovasi menggunakan media pembelajaran, jadi seperti ini. Kalau dari kerjasama dengan orang tua seperti apa? Kalau kerja sama orang tua kan Misalnya mengenai ada tugas, ada pembelajaran mungkin yang perlu bimbingan atau perlu pendalaman lagi lah dengan orang tua tentang tugas-tugasnya atau kegiatan-kegiatan lain seperti apa? iya. Di sini kan memang ada beberapa pelajaran yang memang guru tersebut langsung kepada orang tua. Cuma sebagian besar pelajaran di sini kan Pak, jadi semua yang berkaitan dengan anak mungkin nanti kita ke komunikasi ke orang tuanya, wali kelas yang membantu komunikasi. Jadi kalau misalkan ada guru yang meninggalkan tugas, disampaikan ke anak-anak, atau guru yang misalnya besok kita ada ulangan harian, nanti disampaikan ke orang tua melalui wali kelas. Jadi wali kelas yang share, memang kita ada grup grup orang tua bersama wali kelas. Jadi jembatannya melalui wali kelas. Iya, jadi artinya komunikasi dengan orang tua itu intens gitu ya? Iya, betul. Terus kalau termasuk juga kalau misalnya ada permasalahan di kelas, mungkin ketika guru misalnya ada anak yang mungkin berantem di kelas kan, nanti insya Allah kan di guru tersebut akan melapor ke wali kelas biar disampaikan ke orang tuanya, ini ada sedikit inilah sama temannya gitu kan. Iya. Oke, kalau tadi dari sisi orang tua ya, kalau dari sisi sarana prasarananya seperti apa Pak? Kalau sarana sama prasarana di sini, insya Allah kalau untuk media pembelajaran, penunjang media pembelajaran, insya Allah di sini sudah tercukupi. Mungkin kalau sarana di sini memang yang masih kurang, kita masih berada di gedung bisa dibilang ruko ini Pak ya. Gedung ini, dan memang mungkin sarana untuk lapangan yang lumayan yang mencukupi masih kurang di sini. Terus karena di sini pun SD kan, SD itu biasanya kan anak-anaknya masih agak aktif kan. Nah, jadi kita kan terbatas. Makanya kita bantu mungkin dengan media pembelajaran, atau mungkin di setiap kelas kan ada smart TV, di situ mungkin diharapkan memang anak-anak tidak bosan di sini. Iya. Karena kita pembelajarannya kan full day, jadi cukup lama. Dari segi sarana mungkin yang gedung terutama ya. Kalau dari segi media pembelajaran cukup ya, tersedia Insya Allah ya. tersedia. Oke, nah sekarang dari permasalahan-permasalahan yang sudah Bapak kemukakan tadi, kira-kira seperti apa solusi yang bisa diberikan? Peran Bapak sebagai guru. Iya, baik. Jadi kalau yang saya rasakan ya, dan saya perhatikan juga Pak, jadi memang dari sekolah, mungkin salah satu solusi dari sekolah juga kan, kami kan memang diadakan in-house training, jadi training untuk guru-guru, itu yang dari sekolahnya Pak. Terus kita juga kan mengikuti KKG, komunitas guru, jadi di sana kan mungkin mengaktifkan kombel ya. Iya betul. Kombel. Kan kombel juga. Jadi kombel di luar sekolah. Kombelnya ya, kombel di luar dan juga di dalam gitu ya. Betul. Kombel di dalam juga. Yang di dalam itulah yang kami mungkin
saling komunikasi, mungkin apa kekurangan di antara kami, dan di situ pula kami insya Allah saling meningkatkan pribadi masing-masing. Oke. Ada lagi yang lain yang bisa Bapak kemukakan? Tadi masalah penggunaan media, kemudian yang guru-guru yang belum teknologi tadi, yang belum melek teknologi tadi seperti apa? Ya mungkin karena keterbatasan usia mungkin. Ada mungkin guru usianya mungkin agak ini kan. Jadi teknologinya masih on proses berusaha untuk menyesuaikan diri menggunakan teknologi. Oke. Tetap mendorong dalam kombelnya Iya, betul. supaya mau meng-upgrade ya kompetensinya diri, ya. betul, Walaupun udah mendekati Iya. usia-usia pensiun Iya, gitu ya. betul, Pak. Jadi sharing bersama ya. Oke. Baik, terima kasih. Sekarang coba ke Tendik ya. Ya, sama pertanyaannya dengan guru. Sebagai Tendik, sejauh mana Bapak mengetahui tentang rapor pendidikan ini, kemudian kenapa hal itu bisa terjadi, seperti itu. Khususnya tadi kualitas pembelajaran. Baik, ya Pak. Jadi sebagai Tendik ya Pak, Iya. terutama saya juga kebetulan mengurus fasilitasnya. Dari segi fasilitas, kalau yang saya bisa komentari Pak di sini, kemungkinan ada di fasilitas yang mungkin secara umum itu sudah mencukupi Pak. Iya. Tapi ada perawatan dan terus ada upgrade dari materi pendidikan yang guru berikan. Guru semuanya menggunakan media pembelajaran video seperti YouTube dan presentasi untuk mendownload sumber-sumber pembelajarannya tadi itu dibutuhkan internet yang cepat. Iya. Nah, di mana untuk sekarang ini kita lagi proses mendapatkan yang lebih cepat lagi Pak dari yang sekarang. Gitu. Iya. Nah, mungkin dari situ satu Pak ya, dari kecepatan internet di sekolah, terus yang kedua mungkin ada guru-guru yang juga belum terpenuhi untuk perangkatnya, dia butuh laptop gitu kan, dia butuh handphone misalnya untuk pembelajaran, dia butuh speaker yang bagus dan sebagainya. Itu juga ada sebagian yang masih belum terlaksana dengan pengadaan gitu Pak. Ya kalau dari segi internet tadi itu maksudnya tuh dari kapasitas internetnya atau apa yang maksud? Iya, dari kapasitas internetnya. dari kapasitas kecepatannya Pak. Kecepatannya ya. Oke. Belum cepat kapasitasnya ya. Ada lain yang mau dikemukakan? Kalau dari fasilitas mungkin cukup Pak di situ aja. Dari sisi lain mungkin apa? Kalau dari sisi yang lainnya saya nggak bisa komentar banyak Pak. Kalau pembelajaran, Iya. terus Kalau keseharian peserta didiknya seperti apa yang Bapak lihat? Peserta didiknya, kemudian orang tuanya. Ya, kalau dari orang tua Pak ya, kalau orang tua memang banyak mengeluhkan di masalah fasilitas, sama seperti yang Pak Wahyu tadi sampaikan, bahwa sekolah kita memang terutama di gedung Pak. Masalah gedungnya. Karena kita masih di ruko, jadi itu yang masih jadi tuntutan orang tua untuk segera dapat lahan yang baru supaya bisa pindah ke tempat yang lebih baik. Iya. Oke, fasilitas. Kalau dari peserta didik juga seperti apa? Kalau dari peserta didik SD itu ada beberapa ekskul. Kebetulan saya ada ekskul komputer di sini. Nah, di lab komputer kita itu mungkin tahun lalu belum terpenuhi Pak.
Tahun lalu belum terpenuhi, jadi anak-anak itu tidak bisa mengikuti pembelajaran itu. Nah, Tapi kalau tahun sekarang sudah? sudah Pak, alhamdulillah Oh sudah. iya, alhamdulillah. Sudah terpenuhi. Oke. Mungkin dari situ Pak. Sebelumnya ya. Kalau Bapak mengamati terhadap, iyalah walaupun Bapak tidak guru, bagaimana misalnya ketika dalam proses pembelajaran atau bagaimana keseharian mereka di dalam penggunaan fasilitas, khususnya kepada peserta didik menurut saya, gitu kan, maupun juga nanti kepada guru terhadap penggunaan sarana-sarana yang ada ini seperti apa? Kayak misalkan di sini ada perpustakaan, ada ya Pak, kemudian ada lab tadi kan? ada lab. Ah, gitu. Seperti apa yang Bapak bisa gambarkan? Untuk penggunaan lab ini umumnya untuk pembelajaran informatika dan untuk pembelajaran apa namanya ekskul komputer. Nah itu nanti Berarti sudah maksimal atau gunakan. bagaimana gitu? Sudah maksimal penggunaannya atau bagaimana? Perpustakaan juga seperti apa? kalau untuk perpustakaan Pak ya, perpustakaan kita itu ada, tapi perpustakaan kita itu kecil sekali Pak. Masih ruangannya itu sangat kecil karena kita cuma pakai satu blok ruko aja. Jadi untuk penggunaannya itu siswa yang meminjam buku itu masih belum maksimal. Belum maksimal ya Masih belum perpustakaannya maksimal. ya. Untuk lab komputer, kalau untuk pembelajaran sehari-hari, informatika dan ekskul itu sudah digunakan. Hanya ada tinggal butuh memenuhi fasilitas yang kurang-kurang aja Pak, melengkapi saja. Tapi kalau untuk penggunaan sudah bisa. Oke, baik. Lab sudah sudah digunakan tapi dari fasilitasnya aja ya. Ya. Dari permasalahan yang Bapak kemukakan tadi, sejauh mana peran Bapak di sini? Baik itu mengenai raportnya, ya, apa yang Bapak upayakan? Kalau dari prasarana untuk memudahkan guru yang memiliki masalah dengan asetnya Pak, contoh kayak ada Kalau raportnya ini sekarang, kalau raport pendidikan yang khususnya sekarang ini, ada nggak Bapak sebarluaskan kepada semua stakeholder yang ada di sekolah? ke kepala sekolah Pak. Iya, kepala sekolah, guru. Oh iya ada Pak. Kemudian kepada wali murid atau peserta didik, bagaimana? Kalau untuk Mensosialisasikan lagi. Ada nggak langkah-langkahnya? kalau nanti untuk nanti Pak ya berarti. Iya, yang diharapkan itu disosialisasikan ya. Disosialisasikan. Disosialisasikan. Oke. Iya. Ya, jadi poster itu perlu disosialisasikan ya. Ditempel atau dipajang di tempat-tempat yang mudah diakses semua stakeholder kita. Ya, orang tua, peserta didik gitu ya. Khususnya untuk poster nanti ya. Oke baik. Oke, rapor pendidikan. Terus lanjut tadi yang kira-kira apa yang upaya-upaya yang bisa Bapak lakukan? Upaya yang bisa dilakukan Pak ya untuk mendukung fasilitasnya Pak. Sekarang kita udah sosialisasi menggunakan sistem tiketing Pak untuk pelaporan masalah aset guru. Jadi kalau ada guru yang laptopnya rusak dia tinggal lapor. Lalu kita lanjutkan untuk alurnya, bagaimana perbaikannya hingga Tiketing itu seperti apa nanti anunya? Kayak guru nanti ada akun untuk software Sarpras. Nanti dia di dalam software itu sudah terintegrasi semua laptop yang dipegang guru. Terus ada apa namanya? Ada semua asetnya Pak, printer, laptop. Nah nanti di situ kalau dia melaporkan bahwasannya laptopnya rusak, dia tinggal buka situsnya, lalu dia isi akunnya, lalu dia laporkan apa yang rusak. Nanti direspon sama bagian facility langsung mengerjakan itu Pak. Oke, berarti sudah by system atau Sudah by system, web Pak. gitu ya. Iya. Oke, bagus. Kemudian yang lain lagi apa yang bisa diupayakan? Mungkin kalau dari dukungan Pak ya, sekolah yang selama ini kita kasih untuk terutama untuk siswa yang
dari luar negeri, Pak. Ya. Nah, itu ada yang namanya izin tinggal. Nah, itu sekarang kita juga sudah by system, Pak. Jadi Iya. orang tua tinggal memberikan berkasnya ke kita, lalu kita akan mengurusnya ke imigrasi hingga dia dapatkan kitasnya itu, Pak. Oh iya, berarti sudah ada semacam aplikasinya gitu ya? Aplikasi Google Form aja sih, Pak. Oh, Google Google Form Form aja. aja. Tapi kita alurnya sudah ngerti insya Allah. Oke. Terhadap kerjasama dengan guru-guru seperti apa, Pak? Kerjasama dengan guru dalam segi apa nih, Pak? Mungkin tadi seperti membantu guru dalam melengkapi sarananya atau media pembelajarannya, seperti apa yang bisa Bapak Oh iya, Pak. Kalau dari segi pelatihan, Pak ya, untuk mendukung sarana guru, misalnya ada guru, ada sekolah ada mengadakan acara seminar atau ada workshop gitu, Pak. Kita ada channel YouTube-nya yang kita buat juga rekaman di situ. Rekaman, jadi nanti guru kalau mau melihat ulang pelatihannya lagi itu masih bisa masih bisa diakses itu, Pak. Jadi kita bantu dokumentasi dari segi pengambilan gambar, video, editing dan lain sebagainya, Pak. Oke, berarti kerjasama dengan guru untuk membantu dalam melengkapi fasilitas-fasilitas ya, yang tersedia, yang mendukung pembelajaran, yang mendukung pembelajaran. Itu ya. Oke, baik. Saya rasa cukup. Terima kasih atas atensi dan kerjasamanya. Baik, Pak. Ya, mudah-mudahan AIS lebih maju lagi, lebih meningkat lagi dan bisa memperbaiki rapor pendidikan yang masih kurang tadi ya. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.